Assalamualaikum Bu Emma. Waalaikumsalam Bu Eli. Gimana Apakah Ibu? kabarnya Bu Eli? Alhamdulillah sehat. Bu Emma sehat? Alhamdulillah sehat Bu. Bu Emma punya waktu Hmm. hari ini? Oh boleh, saya ada waktu kosong nih sekitar 2 jam. Ada yang bisa dibantu Bu? Ya Bu, sebenarnya saya ini ada sesuatu masalah yang ingin saya ceritakan ke Ibu. Sekiranya Bu Emma bisa bantu saya. Oh ya boleh Bu. Dengan senang hati, apa yang bisa saya bantu untuk Bu Eli? Sebenarnya ini saya ingin mendapatkan solusi nih Bu dari masalah yang sedang saya hadapi. Oh Bu Eli mau mendapatkan solusi dari masalah yang sedang Bu Eli hadapi. Kira-kira apa nih Bu masalah yang sedang Bu Eli hadapi saat ini? Jadi gini Bu, beberapa hari yang lalu kan pengawas Mm-mm. itu melakukan supervisi di kelas. Nah, pada Iya. waktu itu saya sempat mendapat komentar dari pengawas Bu. Oh komentar. Komentar seperti apa Bu? Jadi pengawas itu mengkritik tentang proses pembelajaran saya. Mengkritik proses pembelajaran Bu Eli. Nah, kalau boleh tahu kritik seperti apa Bu yang disampaikan oleh pengawas Ibu? Jadi pengawas itu mengkritik karena saya tidak memanfaatkan sarana sekolah Bu yang ada seperti media proyektor atau alat bantu yang lain, sedangkan sekolah itu mempunyai. Oh, jadi pengawas mengkritik Ibu karena Ibu tidak memanfaatkan sarana prasarana yang ada seperti Betul, proyektor gitu Bu ya. betul, Bu. Menurut Bu Eli nih, menurut Bu Eli sebenarnya seberapa penting sih menggunakan sarana prasarana di sekolah, misalnya seperti proyektor nih dalam pembelajaran? Selama ini saya memang menggunakan berbagai metode yang interaktif, yang menyenangkan, dan di situ saya merasa belum perlu menggunakan proyektor. Menurut saya, metode yang saya Mm-mm. gunakan ini sudah Mm-mm. cukup membantu murid. Murid juga terlihat termotivasi dan aktif dalam pembelajaran. Oh, jadi menurut Bu Eli, Bu Eli tidak menggunakan proyektor atau sarana yang lain karena Bu Eli merasa bahwa belum perlu gitu Bu ya, dengan Mm-mm. materi pembelajaran yang sedang Ibu ajarkan. Ya, kurang lebih seperti itu, Bu. Oke, nah ketika pengawas memberikan kritik ke Ibu, apakah waktu itu Ibu sudah menyampaikan kepada pengawas alasan Bu Eli kenapa belum atau tidak menggunakan sarana prasarana seperti proyektor dalam pembelajaran? Sudah, Bu. Waktu itu juga sudah langsung saya sampaikan ke beliau. Namun entah Mm-mm. mungkin ada beberapa argumen saya dan saya lihat beliau ini seperti agak tersinggung, Bu. Oh, begitu ya. Hmm, eh jadi pengawas agak tersinggung dengan apa yang Bu sampaikan. ya. Nah, sekarang nih, kira-kira apa yang bisa Ibu Eli lakukan agar bisa meluruskan masalah yang sedang terjadi? Artinya kan sekarang sedang ada kesalahpahaman nih antara Bu Eli sama pengawas gitu ya. Mm-mm. Mm-mm. Saya sebenarnya sudah berniat sih menemui kepala sekolah, jadi untuk membicarakan Mm-mm. hal ini, menyampaikan alasan Mm-mm. saya kenapa tidak atau belum memanfaatkan sarana sekolah, Mm-mm. kemudian juga meminta kepala sekolah lah nantinya bagaimana bisa menghubungkan saya dengan pengawas sekiranya bisa menyampaikan hal ini. Oke, jadi Bu Eli berencana untuk menemui kepala sekolah, kemudian menyampaikan mungkin argumentasi Bu Eli begitu ya tentang Ya, alasan Bu Eli kenapa tidak menggunakan media proyektor itu. nggak enak Kemudian juga Bu ya Eli, kalau apa mm, pengawasnya kayak agak-agak tersinggung gitu. oh ya, betul itu Bu ya. Oke, kemudian selain menemui kepala sekolah, apalagi Bu yang akan kira-kira yang bisa Ibu lakukan untuk meluruskan masalah ini? Oke, yang jelas kan hubungan pertamanya saya dengan pengawas tuh. Jadi ya saya ingin Mm, kepala sekolah bisa menjadi penghubung saya dengan pengawas. Maksud saya kepala sekolah bisa menjadi penghubung saya dengan pengawas untuk berkomunikasi terkait masalah supervisi kemarin. Oke, jadi Bu Eli
rencananya akan menemui kepala sekolah, kemudian menjelaskan masalah yang sedang terjadi. Kemudian yang kedua, Bu Eli meminta kepala sekolah menjadi mediator begitu ya, untuk menghubungkan Bu Eli dengan pengawas untuk memberikan klarifikasi terkait masalah yang sedang Bu Eli hadapi. Nah, Bu Eli, kira-kira nih, kapan Bu Eli akan menemui kepala sekolah agar masalah ini bisa terselesaikan? Mungkin minggu lusa ya Bu Emma, mengingat kalau minggu-minggu ini kepala sekolah masih lumayan sibuk dengan urusan di kantor dinas sepertinya. Oh gitu, jadi Bu Eli akan menemui kepala sekolah lusa Bu ya, untuk menyampaikan masalah ini. Nah kemudian untuk pembelajaran Bu Eli sendiri, kira-kira ke depannya gimana Bu? Apa rencana Ibu terkait dengan pembelajaran, terkait juga dengan kritik yang diberikan oleh pengawas Ibu gitu? Terkait proses pembelajaran sih ke depannya saya berharap mungkin akan tetap menyesuaikan ya Bu, penggunaan proyektor ini disesuaikan jika diperlukan, misalnya untuk menampilkan gambar, menampilkan video agar pembelajaran ini menjadi lebih baik sehingga dari metode yang saya gunakan ini bisa lebih maksimal. Oke, begitu Bu ya. Kemudian kira-kira apa yang Ibu sampaikan tadi, apakah sudah merupakan solusi yang Ibu harapkan dari masalah yang Ibu hadapi tadi, Bu? Sepertinya sudah mencakup Bu, karena saya sudah bisa mendapatkan solusi nih dari percakapan kita. Oke, berarti tadi Ibu sudah dapat 3 solusi kayaknya ya tadi ya. Yang pertama menemui kepala sekolah, kemudian menghubungi pengawas melalui kepala sekolah, lalu juga merefleksi mungkin ya kegiatan pembelajaran Bu Eli terkait dengan media pembelajaran. Oke, baiklah Bu Eli. Saya senang sekali nih karena Bu Eli sudah menemukan solusi dari permasalahan yang Bu Eli hadapi. Dan saya sangat penasaran kira-kira nanti bagaimana proses yang akan Bu Eli hadapi ketika menghadapi kepala sekolah dan juga pengawas. Nah, kira-kira kapan nih Bu Eli kita bisa ngobrol lagi untuk merefleksi mungkin solusi yang sudah Bu Eli laksanakan di lapangan. Ya, berarti setelah saya menghubungi kepala sekolah nih bisa secepatnya nih saya kabari Bu Emma. Oh gitu ya, jadi ketika secepatnya ya. Kita dekat lagi ya. Oh ya, oke. Terima kasih Bu Eli sudah mau berbagi dengan saya dan senang sekali Bu Eli alhamdulillah sudah menemukan solusinya. Semoga. Ya, saya juga terima kasih sama Bu Emma. Oke, semoga nanti proses komunikasi dengan kepala sekolah dan supervisornya berjalan dengan baik ya Bu. Amin. Terima kasih ya Bu Emma sudah mau meluangkan waktunya mendengarkan keluh kesah saya nih ya. Semoga nanti dari solusi itu benar-benar bisa terlaksana dengan baik. Oh iya Bu, saya ini kebetulan masih ada janji sama siswa nih, katanya siswa mau ngobrol. Saya izin dulu ya Bu ya. Oke, baik Bu Eli. Terima kasih Bu Emma. Salam sehat dan bahagia. Sama-sama. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya hari ini? Waalaikumsalam Bu Eli, alhamdulillah sehat Bu. Ibu gimana nih kabarnya? Alhamdulillah, saya juga sehat Bu. Oke, alhamdulillah. Oke nih Bu Emma, untuk sore hari ini nih kira-kira apa nih yang mau kita obrolin nih? Ya nih Bu, jadi begini Bu Elia, jadi kan tahun kemarin saya kan ikut lomba nih ceritanya, lomba membuat video pembelajaran. Nah kemarin itu, alhamdulillah saya masuk nominasi dari sekian, kalau nggak salah 100-an peserta gitu ya. Nah tetapi sayangnya cuma masuk nominasi aja, nggak masuk 3 besar gitu Bu. Nah jadi padahal kemarin itu saya optimis banget Bu bisa masuk 3 besar gitu, tapi ternyata nggak masuk seperti itu Bu. Pencapaian yang sudah cukup luar biasa ya Bu sebenarnya. Iya. Iya, jadi ini
Apa nih kira-kira nanti yang Ibu harapin nih setelah kita ngobrol pada kesempatan ini? Nah, jadi gini Bu, kalau misalkan nih Bu ya, kalau misalkan kegiatan lomba ini akan diadakan lagi tahun ini, saya berencana mau ikut lagi lomba ini. Nah, Hmm. dengan harapan pastinya dapat hasil yang lebih baik kan, bisa syukur-syukur bisa masuk 3 besar seperti itu. Nah, tetapi saya bingung nih Bu, saya bingung apa yang harus saya perbaiki dari video pembelajaran yang sudah saya buat tahun kemarin itu, sehingga lebih baik dan bisa sesuai dengan kriteria yang diharapkan seperti itu. Jadi Bu Emma ini agak sedikit bingung dalam menentukan apa Hmm. nih kira-kira yang bisa dilakukan agar kriteria video Ibu ini bisa masuk 3 besar gitu lah ya minimal gitu Iya, ya. benar Nah, Bu, kira-kira betul-betul. Bu Emma bisa jelaskan nih kebingungan Bu Emma itu yang dimaksud tuh yang seperti apa sih? Nah, saya tuh nggak tahu Bu, kekurangan video saya itu apa. Hmm. Sehingga, jadi karena saya tidak tahu kekurangannya apa, jadi saya kan bingung apa yang harus saya perbaiki seperti itu. Nah, jadi pada kesempatan ini saya tuh pengen dapat gambaran kira-kira apa saja sih langkah-langkah yang harus saya lakukan agar saya bisa membuat video pembelajaran yang lebih baik seperti itu, Bu. Yang sesuai dengan kriteria lomba, yang bagus, yang baik, pokoknya yang bisa jadi juara lah gitu. Oke, oke. Jadi Ibu Emma tuh Uh, ingin sebenarnya tahu nih gambaran langkah-langkah yang bisa Ibu Emma lakukan. Jadi hmm, apa sih biar video pembelajaran yang Bu Emma buat itu bisa baik, bisa bagus, dan hmm, yang jelas sesuai hmm. dengan kriteria lomba yang sedang Ibu ikuti gitu ya. Ya, betul sekali, Bu. Oke, jadi kalau menurut Ibu nih, video Hmm. pembelajaran yang baik, yang bagus, yang sesuai kriteria lomba itu yang seperti apa sih Bu Emma? Video pembelajaran yang baik, yang bagus, yang baik itu kalau menurut saya sih Bu, yang dimulai dari masalah kontekstual dulu Bu. Jadi tidak Hmm. ujuk-ujuk masuk materi seperti itu. Kemudian suaranya terdengar jelas, lalu teks yang ditampilkan juga jelas, lalu tidak lebay, tidak apa ya animasi-animasi yang di dalam video itu nggak lebay gitu. Jadi tidak mengganggu konsentrasi waktu apa namanya mempelajari video itu. Nah, kemarin juga sempat disampaikan oleh jurinya bahwa ternyata tujuan pembelajaran, kemudian kompetensi dasar segala macam itu nggak harus ditampilkan, Bu, di dalam video itu ternyata boleh saja kita menampilkannya dalam secara tersirat seperti itu. Jadi tidak kita sampaikan KD-nya bla 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 seperti itu. Jadi, nah itu Bu, video yang kayaknya yang bagus yang masuk kriteria seperti itu, Bu. Jadi eh, seenggaknya Bu Emma sudah tahu lah ya kira-kira kriteria yang pas Mm-mm. itu seperti apa sesuai lomba yang video Mm-mm. apa lomba video yang Ibu Emma ikuti. Nah, lalu kira-kira nih dari skala 1 sampai 10, kalau misalnya Mm-mm. 10 itu sudah nilai yang paling baik, posisi Mm-mm. video Bu Emma, video pembelajaran Bu Emma yang sudah Ibu Emma buat itu kira-kira skala berapa Bu? Berapa ya? Mungkin sekitar 6 kali, Bu ya. Karena kalau saya lihat dari apa yang disampaikan juri, video it saya itu sudah ada materi kontekstualnya, sudah ada pendahuluannya dulu, jadi nggak ujuk-ujuk masuk materi seperti itu. Ya. Kemudian nggak ada animasi-animasi yang lebay, yang berlebihan, yang mengganggu. Nah, cuman memang ada beberapa bagian dari video itu yang suara backsoundnya saling berlomba dengan suara narasinya seperti itu, Bu. Nah, lalu kemarin juga ada beberapa teks yang kata jurinya kurang terbaca. Karena memang itu kemarin rumus, Bu. Jadi di aplikasi pembuatan video itu saya belum menemukan cara membuat menuliskan rumusnya gitu. Jadi kemarin memang saya screenshot gitu dari Word sehingga mungkin tampilannya kurang jelas. Dan ya kayaknya saya rasa di 6 deh Bu kayaknya. Oke, dari skala 1 sampai 10, menurut Bu Emma di 6 lah video yang Ya, sesuai dengan kriteria tadi ya. Sebenarnya iya. sudah ya lumayan ya Bu, lebih dari 5 loh itu ya. Nah, Oke, jadi sekarang ini kira-kira kekuatan yang sudah Ibu Emma miliki terkait pembuatan video ini apa nih Bu? kalau dari apa yang disampaikan juri, kayaknya konten yang saya buat ini sudah sesuai kayaknya Bu ya.
dengan apa yang diharapkan oleh juri, kemudian sesuai dengan video pembelajaran yang enak untuk dipelajari begitu ya. Jadi kontennya kayaknya sudah dapat. Cuman memang itu tadi masalah teks, masalah audio yang apa ya, yang mungkin perlu saya perbaiki kayaknya ya untuk kedepannya, yang perlu saya perhatikan lagi. Nah, kemudian saya juga menguasai, bukan menguasai sih sebenarnya, lebih kepada bisa mengoperasikan ya, bisa mengoperasikan beberapa aplikasi pembuatan atau pengeditan video seperti itu, Bu. Jadi mungkin itu kekuatan yang saya miliki saat ini. Oke, kalau dari percakapan ini kayaknya nih Bu Emma sudah tahu kan kriteria lomba itu seperti apa, lalu Hmm. video yang bagus, yang baik itu seperti apa. Kemudian dari Hmm. skala 1 sampai 10 juga Bu Emma sudah tahu nih video Bu Emma sudah di skala berapa gitu kan. Juga Bu Emma Hmm. sudah tahu nih kekuatan yang bisa Bu Emma jadikan alat untuk masuk tuh minimal 3 besar lah gitu ya. Hmm. Iya, Oke, Bu. lalu kira-kira nih sekarang apa yang Hmm. akan Ibu Emma lakukan? Kayaknya yang paling utama ini eh, mempelajari atau memastikan materinya dulu kali Bu ya. Kira-kira Hmm, materi apa nih yang cocok untuk dibuat video pembelajaran. Kemudian kalau sudah tahu materinya, mungkin melihat konten-konten apa saja yang bisa dijadikan bahan untuk video seperti itu. Terus juga karena membuat video ini pasti perlu aplikasi, kayaknya saya juga perlu mengeksplor lebih jauh aplikasi-aplikasi pembuatan video ini, Bu, biar tampilan videonya nanti lebih menarik dan lebih bagus, mungkin seperti itu ya. oke, jadi rencana Bu Emma itu ingin memastikan materi dulu lah ya dalam Mm, membuat ya. video itu, terus apa menyusun kontennya, juga lebih Mm, mengeksplor lagi nih aplikasi-aplikasi yang bisa mendukung pembuatan video. ya, gitu, Bu. Oke, oke. Lalu dalam waktu dekat nih, kira-kira apa yang paling mungkin bisa Ibu Emma lakukan? Kayaknya apa ya? Mungkin biar kerjaan saya lebih tertata dan lebih teratur, kayaknya saya perlu mulai dari membuat storyline kayaknya Bu ya. Jadi membuat storyline-nya seperti apa, lalu menuangkan ide-ide saya itu di storyline itu seperti itu. Kayaknya itu Bu, mungkin yang paling paling mungkin saya lakukan dalam waktu dekat ini. Ya, dalam waktu dekat Bu Emma ingin membuat Mm-mm. rencana itu dalam storyline ya. Ya, Kapan nih Bu Emma akan memulai nih membuat itu semua? karena membuat video ini kan butuh waktu yang cukup lama ya Bu. Jadi kayaknya sesegera mungkin dalam minggu depan mungkin saya akan bisa mulai untuk menyusun storyline-nya Bu, menganalisis materinya, kemudian menuangkannya dalam storyline, mengingat proses pembuatan video ini cukup panjang waktu yang diperlukan agar hasilnya maksimal. Betul, Bu. Memang sih Mm-mm. panjang waktu yang diperlukan ya. Ya, Oke, mm-mm. lalu siapa nih yang kira-kira bisa bantu Bu Emma nih dalam menjaga konsisten Ibu dalam melaksanakan rencana Ibu tadi sehingga tujuan Ibu yang ingin dicapai itu Mm-mm. bisa berhasil gitu. Ya, tentu kalau buat video ini di tengah kesibukan perlu butuh bantuan Bu ya pastinya. Ya, ya, ya. Yang pasti agar video yang saya buat itu nanti materinya sesuai, pasti saya perlu kayaknya berdiskusi dengan rekan-rekan sejawat di sekolah eh, terkait dengan materinya seperti apa, apakah sudah pas, apalagi terkait dengan kontekstual di awalnya. Jangan sampai nanti materinya di luar materi yang akan disampaikan. Kemudian, kayaknya saya juga butuh bantuan dari murid saya, karena kan bagaimanapun video ini kan sasarannya adalah murid seperti itu ya. Jadi kayaknya saya juga perlu untuk diskusi atau komunikasi dengan murid, kira-kira video materi apa yang mereka butuhkan, yang mereka membutuhkan video pembelajaran untuk materi apa, untuk membantu mereka bisa memahami lebih jauh tentang materi pembelajaran. Nah, kemudian yang paling, bukan yang paling ya, yang tidak kalah pentingnya, kayaknya saya perlu diskusi juga nih dengan rekan-rekan yang ahli media, mungkin guru-guru di sekolah saya yang
mengajar multimedia yang informatika, Hmm. atau agar saya bisa apa ya, explore lagi tentang aplikasi-aplikasi apa yang mungkin dipakai dalam pembuatan video pembelajaran ini. Kayaknya itu Bu Eli. Jadi intinya nih yang bisa bantu Bu Ema yang jelas tuh ya sama guru lah ya, teman-teman di Ya, sekolah. Kemudian yang paling utama juga murid nih terkait ya, materi yang akan Bu Ema sampaikan, mm, dan juga untuk aplikasi-aplikasi dalam membuat video berarti juga butuh bantuan nih dari rekan guru yang paham tentang aplikasi-aplikasi mm. seperti itu. Wah, saya Iya, jadi benar. antusias nih Bu Ema, pengen lebih tahu nih progres Bu Ema ke depan dalam pengerjaan video nanti. Iya. Kapan nih kira-kira kita bisa ketemu lagi ya untuk merefleksi nih apa yang sudah Bu Emma rencanakan itu? Karena buat video ini cukup lama, mungkin sekitar berapa ya, 3 bulan lagi kayaknya Bu ya, eh, baru ada progresnya. Mungkin 3 bulan lagi Bu Eli kita bisa merefleksi ya. 3 bulan lagi ya Bu Emma ya. Iya, Oke heeh. lah Bu Emma, terima kasih sudah berbagi dengan saya hari ini. Iya, saya terima kasih nih Bu Eli, saya udah dapat pencerahan nih, kebingungan saya sudah terurai, jadi saya sudah dapat pencerahan dengan ngobrol dengan Bu Eli. Terima kasih banget Bu Eli sudah Oke, membantu saya rasanya menemukan gimana nih kira-kira Bu solusi. Emma nih? Ya, jadi saya agak plong gitu, Bu. Jadi kalau yang tadinya bingung mau mulai dari mana, nah ini sekarang saya sudah jelas kayaknya apa langkah yang harus saya lakukan ke depannya. Oke lah, semoga langkah-langkah yang Bu Emma lakukan nanti bisa berjalan lancar. Kemudian 3 bulan Terima lagi kita bisa kasih. ketemu untuk refleksi ya Bu Emma ya. Sampai ketemu pokoknya di Amin. 3 bulan kemudian. Oke, oke Bu Eli. Terima kasih Bu Emma. Terima Assalamualaikum. kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.